Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Yuliana, mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2019. Di sini saya akan membahas materi tentang enzim. Ada beberapa hal yang akan dibahas pada materi ini, seperti apa itu enzim, sifat-sifat enzim, struktur enzim, cara kerja enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, pengertian enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Jika di dalam tubuh terjadi gangguan terhadap enzim, akan menyebabkan gangguan juga terhadap metabolisme di dalam tubuh. Salah satunya akan menyebabkan sakit. Enzim juga diartikan sebagai katalisator atau zat yang mempercepat reaksi kimia, berupa zat organik atau protein untuk reaksi kimia dalam sistem biologik. Sebagian besar dihasilkan oleh sel hidup, dapat diekstraksi dari sel tanpa hilang aktivitas biologiknya, serta dapat bekerja di dalam dan di luar sel. Setelah mengetahui apa itu enzim, selanjutnya kita perlu mengetahui sifat-sifat dari enzim. Sifat yang pertama, pada umumnya enzim adalah protein. Jadi hampir keseluruhan dari enzim itu adalah protein. Sifat yang kedua, enzim adalah biokatalisator, yaitu mempercepat suatu reaksi tetapi tanpa mengalami perubahan karena reaksi itu sendiri. Yang ketiga, enzim hanya disintesis oleh dan di dalam sel. Enzim akan disintesis jika sel mempunyai gen untuk enzim tersebut. Yang keempat, enzim merupakan senyawa yang jauh lebih kecil sehingga reaksi dapat berlangsung di dalam sel. Selanjutnya, sifat yang kelima, dalam proses katalisis suatu reaksi, enzim bereaksi terlebih dahulu dengan substrat sehingga terbentuk senyawa baru atau kompleks enzim substrat dan akan menghasilkan produk. Yang keenam, enzim dapat meningkatkan laju reaksi sekitar 107-113 kali lebih cepat dari katalis non-enzim. Yang ketujuh, enzim dapat menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Sifat yang ke-8, enzim bekerja secara spesifik. Artinya, enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Sifat yang ke-9, enzim bekerja secara bolak-balik. Dan yang terakhir, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Pembahasan yang kedua, struktur enzim atau bagian enzim. Enzim berbentuk 3 dimensi yang kompleks. Enzim memiliki bentuk khusus dalam mengikat substrat. Bentuk enzim lengkap disebut dengan haloenzim. Enzim tersusun oleh 3 komponen utama, yaitu 1. Komponen utama protein. Bagian enzim yang berupa protein disebut apoenzim. Apoenzim disebut juga dengan istilah apoprotein. Apoenzim adalah tempat melekat dan bereaksinya substrat. Apoenzim bersifat tidak tahan panas dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Kedua, gugus prostetik. Komponen enzim ini merupakan komponen enzim bukan protein yang terdiri dari 2 macam, yaitu koenzim dan kofaktor. Gugus prostetik yang pertama adalah koenzim. Koenzim sering juga disebut kosubstrat atau substrat kedua. Koenzim memiliki berat molekul rendah. Koenzim stabil terhadap pemanasan dan terikat dengan enzim secara non-kovalen. Koenzim berfungsi untuk mengangkut molekul-molekul kecil atau ion-ion, terutama ion H+, dari satu enzim ke enzim yang lain, misalnya NAD. Enzim-enzim tertentu aktivitasnya perlu koenzim, bahkan harus ada. Koenzim biasanya berupa vitamin B kompleks yang telah mengalami perubahan struktur. Yang kedua adalah kofaktor. Kofaktor berfungsi merubah struktur daerah aktif yang dibutuhkan oleh substrat untuk berikatan dengan daerah aktif. Struktur enzim yang ketiga adalah sisi aktif enzim. Sisi ini merupakan bagian enzim yang berikatan dengan substrat. Daerah ini sangat spesifik karena hanya substrat yang cocok saja yang bisa melekat atau berikatan pada sisi ini. Pembahasan ketiga pada materi ini adalah
cara kerja enzim. Cara kerja enzim dalam mempercepat reaksi kimia adalah dengan cara berinteraksi bersama substrat. Setelah itu, substrat tersebut akan diubah menjadi sebuah produk. Apabila terbentuk produk, enzim akan dapat melepaskan diri dari substrat tersebut. Hal tersebut dikarenakan enzim tidak dapat bereaksi dengan substratnya. Ada dua teori yang menggambarkan cara kerja enzim, yaitu teori gembok dan kunci dan teori kecocokan terinduksi. Teori gembok dan kunci ditemukan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Dia mengatakan bahwa enzim tidak akan berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama atau spesifik dengan sisi aktif enzim. Artinya, hanya substrat yang mempunyai bentuk yang sesuai secara spesifik yang dapat berhubungan dengan enzim tersebut. Pada teori ini, enzim diilustrasikan sebagai gembok dan substrat sebagai kunci. Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang dimasukkan ke gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Kekurangan dari teori ini adalah tidak mampu menjelaskan mengenai kestabilan enzim pada saat peralihan titik reaksi enzim. Selanjutnya, teori kecocokan terinduksi ditemukan oleh Daniel Kosland pada tahun 1958. Dia mengatakan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel. Hanya substrat yang mempunyai titik-titik pengikatan yang spesifik sama yang akan menginduksi sisi aktif dari enzim sehingga cocok atau membentuk seperti substrat. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Teori ini menjawab kekurangan teori gembok dan kunci. Pembahasan terakhir dari materi ini adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pekerjaan enzim dipengaruhi oleh beberapa hal seperti yang pertama, suhu atau temperatur. Aktivitas enzim akan terus meningkat sampai batas suhu tertentu. Batas suhu tersebut dinamakan suhu optimum. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya bersifat non-aktif, akan tetapi pada suhu tersebut tidak rusak. Kenaikan suhu dapat meningkatkan aktivitas enzim. Namun, jika suhu melebihi batas optimum, enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan yang mengakibatkan enzim tidak berfungsi sebagai katalis lagi. Faktor yang kedua, derajat keasaman atau pH. pH optimum enzim adalah 6-8. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah keefektifannya dalam membentuk kompleks enzim substrat, sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Enzim akan berubah bentuknya dan menyebabkan denaturasi enzim bila kondisi asam dan basa di sekitar molekul berubah. Denaturasi oleh pH yang ekstrim biasanya bersifat bolak-balik, tetapi tidak bolak-balik pada denaturasi yang terjadi karena suhu panas. Peningkatan suhu akan meningkatkan laju pertumbukan antara enzim dan molekul substrat, sehingga akan meningkatkan laju pembentukan kompleks enzim substrat dan meningkatkan kecepatan reaksinya. Faktor ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat. Besar konsentrasi enzim dan substrat mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah sehingga tercapai kecepatan konstan, yakni jika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Namun, ketika semua sisi aktif enzim sedang bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Faktor yang keempat, zat-zat penggiat atau aktivator. Aktivator adalah zat atau molekul yang berfungsi untuk memacu atau mempercepat reaksi enzim. Faktor yang kelima, zat-zat penghambat atau inhibitor.
Inhibitor adalah suatu molekul yang dapat menghambat aktivitas enzim. Ada dua macam inhibitor. Yang pertama, inhibitor kompetitif atau irreversible, yang memiliki arti molekul penghambat kerja enzim yang bekerja dengan cara bersaing dengan sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Inhibitor ini dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Zat penghambat yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif, yaitu inhibitor yang terikat pada sisi allocentric enzim atau selain sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif adalah molekul penghambat kerja enzim yang bekerja dengan cara meletakkan diri pada luar sisi aktif enzim, yang dapat menyebabkan sisi aktif enzim berubah dan tidak dapat berfungsi lagi, sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan substrat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.